Lahirnya Ismail dari rahim Siti Hajar ternyata membuat Siti Sarah merasa ada yang berbeda dengan sikap Ibrahim. Siti Sarah tidak kuat merasakan kegundahan hatinya. Siti Sarah meminta pada Nabi Ibrahim supaya menjauhkan dia dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihnya. Janganlah tinggalkan saya seorang diri di tempat yang kosong ini, suamiku. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan Dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Haruskah saya berdiam diri di sini, suamiku? Percayalah, Allah akan selalu menjaga umat-Nya. Siti Hajar melepaskan kepergian Nabi Ibrahim dengan gejolak jiwanya. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu dari semua mara bahaya. Selamatkanlah dia dan bahagiakanlah rumah tangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suamiku. Maafkan aku, suamiku. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan-raguanku untuk menjalankan perintahnya, sekalipun harus membawa Siti Hajar ke tempat kosong di tengah padang pasir. Tapi itu semua kemauanku, perasaan gundah hatiku kepadanya. Kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Tidak usah menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri. Berdoalah kepada Sang Pemberi kehendak. Bagaimana dengan kehidupannya? Semua sudah ada yang mengatur. Hilangkan kesedihanmu, istriku tercinta. Terjadi pada Siti Hajar dan Ismail yang sudah kehabisan bekal untuk meneruskan perjuangan hidup. Ismail menangis, lapar, dan kehausan. Menahan lapar, tidak tega mendengar suara tangis Ismail yang semakin habis. Sabarlah anakku. Siti Hajar berjalan melewati Bukit Safa dan Marwa. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali. Dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya, datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba sahaya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku memohon perlindungan. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang pemurah, lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah putramu kepadanya.
Kemudian dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakan kakinya di atas tanah dan segeralah memanjul dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang manjur itu. Segera membasahi bibir puteranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah puteranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada puteranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Datanglah suku Jurhum ke tempat tersebut. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed! Smash them! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapakah saudara-saudara ini? Kami dari suku Jurhum. Kalian sendiri siapa? Keajaiban apa yang telah terjadi? Dari mana asal hari ini? Kalian hanya berdua. Keajaiban yang luar biasa. Cukup, apa yang sebenarnya terjadi saudaraku? Sudah lama kami tinggal di sini, sampai saatnya kami merasa hidup kosong, tanpa akar, pohon, ranting dan daun. Berkat pertolongan Allah, muncullah sumber air ini. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha. Wahai Ibrahim, sembelilah Ismail untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illallah, ma lana rabbun siwa. Bangun tidur. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong Ampuni dan lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Lalu Ibrahim mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan mimpinya. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putra yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu terlarut bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Assalamualaikum. Wah, sudah besar sekarang kamu, Nak. Iya, Ayah. Ibu merawat aku dengan baik. Bagaimana kabar Ayah? Ragu untuk mengutarakan mimpinya. Siti Hajar datang menemui suami dan anaknya. Kepada Siti Hajar, Tolong, kamu pakaikan anak kamu Ismail pakaian yang paling baik dan bagus, karena aku akan pergi berziarah dengannya. datanglah setan untuk merayu Nabi Ibrahim. Ayah tuh cantik, perempuan baik
Mengapa kamu tidak memperhatikan badannya yang gagah, parasnya yang tampan, serta perilakunya yang santun? Itu semua benar. Ismail anak yang soleh. Kenapa kau tega menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah takkan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap kalau kau menyembelihnya? Ismail anak tunggalmu. Ya, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Setelah Siti Hajar memakaikan pakaian yang paling cantik kepada Ismail, memberinya minyak rambut, lalu menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Ismail dekat dengan kota Mina. Dia juga membawa tali dan pisau yang tajam. Semoga keselamatan selalu menyertai wahai suami dan anakku. Usaha merayu Ibrahim gagal. Setan mencoba merayu Siti Hajar. Bagaimana boleh kamu hanya duduk-duduk saja? Sedangkan saat ini Ibrahim pergi dengan anak kamu dan hendak menyembelih anak kamu. Jangan berdusta. Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Suami kamu membawa pergi anak kamu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi, jika memang Allah telah memerintahkan perkara itu, aku sendiri bersedia untuk menurut perintah itu dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, malah anakku rela kukorbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Hai Ismail, kamu nampak bersenang-senang, sedangkan saat ini ayah kamu membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Jangan berdusta, hai iblis. Mengapa ayahku hendak menyembelihku? Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya demikian. Aku memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di mata setan. Setan pun menghilang. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah kepada kamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bahagialah aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail, lalu mengikatnya dan membaringkannya di lantai. Sambil mengasah pisaunya, air matanya menetes. Agak lama ia melakukan itu, seakan-akan terjadi pertarungan batin antara ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tali di tangan dan kakiku, agar Allah tidak memandang aku sebagai orang yang terpaksa menaati perintahnya. Kemudian letakkan pisau itu di leherku, agar malaikat-malaikat tahu bahwa putra Ibrahim telah menaati perintah Allah dengan ikhtiar.
pilihan sendiri dan secara sukarela. Lalu, Nabi Ibrahim pun melentangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, lalu menekankan pisau dengan sekuat tenaganya. Namun dengan izin Allah, ternyata pisau itu tidak boleh memotong leher Ismail. Wahai ayahku, kekuatan kamu menjadi lemah karena kamu masih menyimpan cinta kamu untukku. Oleh karena itulah, kamu tidak boleh menyembelihku. Lalu Nabi Ibrahim memukulkan pisau itu pada batu dan batu itu pecah menjadi dua. Hai pisau, engkau mampu membelah batu itu, tetapi mengapa engkau tidak mampu memotong leher anakku? Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Sembelilah kami sebagai ganti engkau menyembelih anakmu. Allah sudah menerima ketaatanmu. Pahala dan kebaikan akan senantiasa menyertaimu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail yang telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia.